Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Jadi persamaan linear satu variabel sudah, persamaan linear satu variabel nilai mutlak sudah. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan linear satu variabel yang nilai mutlak. Tapi sebelum itu kita harus merecall ingatan kalian terkait materi dulu ketika di SMP ada ketidaksamaan linear satu variabel ya. Nanti kita masuk ke situ. Oke, kita langsung mulai aja ya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang ketidaksamaan linear satu variabel. Jadi kalau sebelumnya kita telah membahas tentang persamaan linear satu variabel, sekarang kita fokus ke ketidaksamaan linear satu variabel. Kalau kemarin kita membahas tentang persamaan, ya, nah, kita kan lambangnya sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan, ya, itu lambangnya selain ini, yaitu bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan, gitu ya. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, misal contoh yang persamaan kemarin itu ada X sama dengan 5 gitu ya. Kita gambarkan dari garis bilangan itu 5 di sini hanya berupa titik. Sedangkan untuk pertidaksamaan, misalkan kita ambil X lebih dari 2. Kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan, misal 2-nya ada di sini. Nah, seperti ini. Jadi tidak hanya berupa titik, tapi berupa daerah. Kita atau mungkin lebih tepatnya bukan daerah, tapi interval, gitu ya. Interval. Nah, kita yang akan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nanti ya bentuknya interval. Perlu kalian ketahui ya, untuk interval itu ada beberapa jenis. Jadi saya tulis di sini interval. Nah, yang pertama bentuknya kotak seperti ini. Nah, ini ada bilangan gitu ya. Ini namanya interval tertutup. Tertutup. Kemudian ada lagi yang bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya interval terbuka. Gitu ya. Selanjutnya ada yang bentuknya satunya seperti ini, satunya seperti ini, atau sebaliknya, ini dulu baru ini. Ini namanya interval ya, setengah terbuka gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis interval. Sekarang kalau kita mau membawa notasi ini tadi, ada kurang dari, lebih dari, itu ke dalam bentuk interval, kita bisa tuliskan seperti ini. Kita garis dulu ini seperti ini. Namanya notasi pertidaksamaan gitu ya. Pertidaksamaan. Nah, notasinya apa saja? Nah, tadi yang pertama kita tuliskan seperti ini, X lebih dari A. A itu suatu bilangan gitu ya. Kemudian kita gambarkan ke sini dalam bentuk garis bilangan. Misalkan A ada di sini. Nah, kemudian di sini garisnya sini, lebih dari A. Tapi ingat di sini adalah bentuknya, lambangnya itu lebih dari. Nah, tidak ada sama dengan ya. Kalau lebih dari di sini lingkaran terbuka. Jadi tidak tertutup. Istilahnya bolong gitu ya. Itu nanti kalau kita tulis dalam bentuk interval jadinya seperti ini. Karena lebih dari itu kita tulis A, kita mulainya dari A sampai tak terhingga gitu ya. Nah, kita nggak tahu ini sampai mana ini tak terhingga. Kemudian yang kedua bentuknya adalah X kurang dari A. Ini sama saja, cuma dibalik. Nah, misal A-nya di sini, arahnya ke sini, dan ini berlubang gitu ya, tidak tertutup.
Karena di sini lebih ke kiri terus, itu kita tuliskan negatif tak hingga. Karena kita nggak tahu negatif tak hingga sampai A. Nah, gitu ya. Tulisnya seperti itu. Kemudian ada lagi kalau dua-duanya ada batasnya, misal seperti ini. A kurang dari X kurang dari B. Nah, lambangnya gimana? Misal A-nya di sini, B-nya di sini. Nah, berarti tengah-tengahnya. Dimulai dari A sampai B, tapi A sama B-nya tidak ikut karena tidak ada sama dengannya di sini ya. Nah, berarti ini berlubang. Gitu. Paham ya? Tulisnya untuk notasi intervalnya ya sama, A sampai B. Nah, ini tadi untuk contoh yang interval terbuka ya. Ini interval terbuka. Selanjutnya contoh lagi untuk yang interval lainnya. Misalkan ada sama dengannya sekarang. X lebih dasar sama dengan A, gitu ya. Sama halnya dengan di atas, misal A-nya di sini, arahnya ke sana, lebih besar ya. Tapi ingat di sini dia ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya di sini, berarti ini tertutup. Nah, tidak berlubang ya. Nulisnya juga beda, nulisnya bukan hanya pakai yang interval terbuka, tapi pakai interval tertutup. Nah, sampai tak hingga. Karena tak hingga di sini kita nggak tahu sampai berapa, kita nulisnya gini. Sebenarnya boleh tertutup gini, cuma karena kita nggak tahu batasnya berapa, kita buka sini. Meskipun namanya interval tertutup ya. Selanjutnya sama ketika ada batasnya gitu ya. Sama nanti kalau baliknya ke kiri ada dikasih tak hingga juga. Kemudian ada batasnya A kurang dari X kurang dari B. Nah, gitu kan. Sama kita batasi, ada A di sini, B di sini, gitu ya. Berarti gini ada tertutup semua. Nah, ini ya. Jadi nanti notasinya tertutup seperti ini. Nah, kotak ini ya. Itu kalau apa namanya ada sama dengannya di sini. Kemudian kalau tidak ada sama dengan, mungkin salah satu kita pilih yang setengah terbuka ini ya. Misal seperti ini kita pilih A, ya. A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk interval kan gini, A-nya terbuka dia, A-nya terbuka berarti dia lingkaran seperti ini ya. B-nya tertutup, nah penuh. Nah, batasnya tetap sama A sampai B. Nulisnya gimana? Nulisnya ya yang terbuka A, tertutup B, tutup B. Gitu ya. Kalau dibalik sama A kurang darinya sama dengan X kurang dari B. Nah, tinggal dibalik A di sini, B di sini, yang B terbuka, ya, A tertutup, gitu ya. Nulisnya juga dibalik, A-nya yang tertutup, B-nya yang terbuka. Gitu ya, paham ya? Itu untuk notasi pertidaksamaan. Jadi itu awal harus tahu dulu. Oke, next. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke contoh soal. Ini ya. Ketika kita ada soal seperti ini dan diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian, maka kita kerjakan dengan mindset seperti notasi pertidaksamaan tadi, gitu ya. Contoh, kita kerjakan yang nomor 1. Nomor 1 soalnya ada garis bilangan seperti ini. Menentukan HP-nya seperti apa. Sekarang kita lihat di sini, kita gambarkan dalam bentuk interval, gitu ya. Di sini lihat di sini bahwa angka 3-nya dia terbuka. Jadi ada lingkaran di sini tidak tertutup, kemudian angka 11-nya, bilangan 11-nya dia tertutup. Jadi kita bisa tuliskan nilai X-nya, himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Ini HP yang diminta itu nilai X-nya. Itu lebih dari 3 karena di sini terbuka, kemudian kurang dari 11 karena dia tertutup. Nah, kalau menulis himpunan penyelesaian, gitu ya, himpunan penyelesaian itu tulisnya seperti ini, HP, gitu ya, kurung kurawal X. Nah, X sedemikian sehingga ada tanda
garis seperti itu, atau membacanya boleh di mana ataupun sedemikian sehingga boleh ya. Jadi ini tulisannya sedemikian sehingga gitu ya, tanda ini sedemikian sehingga nilai dari X-nya tadi lebih dari 3 ini kurang dari sama dengan 11, di mana X anggota bilangan real gitu ya. Semua bilangan masuk di sini. X. Paham ya? Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 2, diketahui di situ ada interval. Nah, X lebih besar sama dengan min 2, kemudian kurang dari 5. Kita coba gambarkan dalam bentuk garis bilangan gitu ya. Seperti apa sih nanti? Nah, pakai yang merah kalau Pak. X-nya misal angka 5 di sini. Oh, 5 di sini. Min 2 di sini. Nah, dia di sini angka 5-nya dia tidak ada sama dengan, berarti dia terbuka. Nah, kemudian di sini ada sama dengannya, dia tertutup. Nah, batasnya seperti ini. Nah, batasnya min 2 sama 5. Kemudian menulis HB-nya seperti apa? Nah, kita tulis di sini. Imbunan penyelesaian ya, kurang kurawat X sedemikian sehingga nilai X-nya kurang dan lebih dari min 2 kurang dari 5, di mana X anggota bilangan real. Nah, seperti ini ya. Itu menulis HP. Kemudian nomor 3, nah itu tidak, bentuknya beda seperti yang tadi ya. Nah, ini kesana yang di sini. Kalau kita lihat di sini, dua-duanya dia terbuka, ya, dua-duanya terbuka. Kemudian untuk ini tidak ada batasnya, bukan min 3 tapi 5 lagi, tapi kurang dari min 3 lebih dari 5 gitu ya. Kita tulis satu persatu dulu. Di sini dia X-nya ada yang kurang dari sama dengan, oh tidak, ini terbuka, yuk ingat kurang dari gini ya, 3. Kemudian ada lagi yang X lebih dari 5 gitu loh, ini kesana ya. Terus gimana kita nulisnya HP-nya? HP sama dengan sama kurang X gini ya, X di mana ataupun sedemikian sehingga nilai dari X-nya itu kurang dari 3 dan gitu ya, dan atau iya, dan nilai dari X-nya ini lebih dari 5. Nah, dan X anggota bilangan real. Nah, seperti ini. Nulisnya seperti ini. Jadi tidak ada batasan seperti ini tadi, tapi kita terus dua-duanya seperti ini, ya. Kemudian yang keempat, nah di sini ada lambang atau, gitu ya. Ada lambang atau. Kalau atau itu nanti artinya kita gabung. Nah, atau di sini artinya kita gabung. Gabung gimana? Nah, artinya kita gabung. Oke, kita gambar dalam garis bilangan. Dalam garis bilangan seperti ini. Ini hampir sama kayak tadi, berarti di sini kita bisa tuliskan koma ataupun atau ini ya, sama aja. Kita gambarkan di sini. Dan nggak lurus, nggak apa-apa. Jadi ada angka 2 di sini. Nah, kemudian angka negatif 2 di sini. Nah, ini angka 2, X-nya itu di sini. Nah, dia tuh tertutup. Nah, kemudian lebih dari 2. Gini ya. Kemudian yang kiri ini dia itu terbuka. Ini terbuka ya. Ada ke kiri. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau HP-nya nulisnya sama, harus satu persatu. HP sama dengan kurang kurawat X lebih ya, sehingga nilai X-nya kurang dari min 2 atau nilai X-nya lebih dari sama dengan 2 dengan X anggota bilangan real. Ini ya. Itu yang nomor 2. Jadi
ada bentuk yang atau, kemudian ada bentuk yang dan. Nah, ada atau, ada dan. Ini gimana ini terusan gitu ya. Nah, kalau dan, kalau tadi atau itu digabung, atau bahasa kerennya itu union. Nah, kalau dan ini nanti diiris, irisan. Gitu ya. Bedanya di situ. Maksudnya irisan itu seperti ini. Jadi kalau ada sini ya, misalkan ada diagram Venn. Dulu pernah ingat ya diagram Venn. Ini diagram A, ini diagram B. Kemudian kalau ditanya A dan B gitu ya. A dan B itu apa? Berarti irisan keduanya. Irisannya mana? Tengah-tengah ini. Nah, nilainya itu nilai A dan B. Irisan, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ada soal ini sini aja, sini. Nah, ada soal X-nya itu kurang dari 2, kita punya dan. Nah, kemudian X-nya lebih dari 5. Nah, kalau dan seperti ini kita harus gimana? Kita tulisnya satu persatu. Seperti ini. Karena ini nggak bisa gabung, coba soalnya kita ganti. Ini lebih dari juga, soalnya lebih dari ya. Kita gambarkan ya, X lebih dari 2 ini. Gambarkan dalam garis bilangan. Nah, 2-nya di mana? Oh, 2 di sini. Lebih dari dia terbuka. Nah, bolong ya. Kemudian yang S lebih dari 5. Nah, dia ada di sini. 5 mana sih? Nah, anggap aja di sini, ya. 5 di sini berarti oh dia lebih dari sama dengan ya, tertutup. Lebih dari 5. Nah, dia di sini. Yang irisan mana? Oh, ini enggak ada. Irisannya di sini. Ini kan ke sini terus ya. Nah, irisannya ini ke sana. Kan sama, ada sama. Ini enggak ada. Ini enggak bisa diiriskan. Irisan itu harus yang sama gitu. Kalau kayak tadi, yang samanya mana? Oh, bagian sini. B yang sama bagian sini. Ini irisan. Samanya dengan garis bilangan, yang irisan itu adalah yang sini. Yang dua-duanya ada. Jadi kalau yang ini, oh enggak, di sini yang X lebih dari sama dengan 5, dia enggak termasuk di sini gitu ya. Berarti ini berapa sih yang atas? Oh, ini atas itu X lebih dari sama dengan 5, karena di sini juga termasuk yang 5. Di sini juga lebih dari 5. Nah, jadi HP-nya seperti apa? Oh, HP-nya sama. Ya, HP sama dengan X, di mana X ya sedemikian sehingga lebih dari sama dengan 5, di mana X sama dengan 3 gitu ya. Itu kalau bentuk apa tadi dan gitu ya. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Latihan soal di sini saya berikan ada 4 soal gitu ya. Kita masih latihan. Jadi perintahnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari pertidaksamaan berikut. Jadi ada 4 soal. Ada 2 jenis persamaan. Jadi yang pertama itu hanya ada 2 di sini. Nah, ini ada 2, kiri 1, kanan 1. Kemudian notasi pertidaksamaannya hanya ada 1. Ya. Yang sebelah kanan itu ada 2. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi ada 2 notasi pertidaksamaan, gitu ya. Terus kita mengerjakannya gimana? Oke, saya akan bahas 2. Jadi yang ini kita kerjakan, ini buat kalian nanti ya. Nah, kalian kerjakan. Sekarang kita jawab soal yang nomor 1. Kita jawab sini ya. Solusi. Nah, nomor 1. Jadi soalnya kita tulis lagi 3x plus 2 kurang dari sama dengan x plus 6. Kita mau menyatukan nilai x-nya berapa gitu kan. Oke. Pertama kita hilangkan x yang ada di kanan dulu. Nah, otomatis kita hilangkan, karena ini positif kita kurangi dengan x gitu ya. Jadi kalau kanan kurangi x, kiri juga kurangi x. Nah, kurang dari x kurang x. Jadi kita tambahkan ini ya. Paham ya? 3x kurangi x ada 2x plus 2. Nah, kurang dari sama dengan
X-nya ini habis, berarti tinggal 6. Sekarang kita mau habiskan 2. Berarti 2X plus 2 dikurangi 2. Kurang dari sama dengan 6 kurangi 2. Jadi kiri min 2, kanan juga min 2. Jadi 2X kurang dari 6 kurangi 2, 4. Nah, ini biar nanti X otomatis kita boleh dikali dengan setengah ataupun dibagi 2. Misal kita di sini sama-sama dibagi 2 gitu ya. 2X bagi 2 tinggal X, kurang dari 4 bagi 2 tinggal 2. Nah, ketemu ini X-nya. HP-nya gimana? Nah, HP gitu ya. X demikian hingga X-nya kurang dari sama dengan 2. Dengan X anggota bilangan real. Ya. Itu. Kemudian yang contoh yang ketiga, yang jenis kedua ini, kita mengerjakannya sama kok, hanya saja X-nya cuma 1. Jadi gini, nomor 3. Nomor 3. Terus dulu soalnya 3 kurang dari sama dengan X plus 2 kurang dari sama dengan 8. Kita mau melihat X sama dengan berapa, intervalnya berapa X gitu. Kita mau menghilangkan di sini ada angka 2. Kita hilangkan, otomatis kita kurangi 2. Kalau setengah kurangi 2, kanan juga kurangi 2, kiri juga kurangi 2. Jadi jadinya gini. Anggap aja gini. Nah, 3 kurangi 2 gitu ya, kurang dari sama dengan X plus 2 kurangi 2 kurang dari sama dengan 8 kurangi 2. Jadi semuanya sama-sama dikurangi 2. Jadinya berapa? 3 kurangi 2, 1, kurang dari sama dengan, ini tinggal X kurang dari sama dengan. Nah, ketemukan di sini. Oke. HP-nya gimana? HP sama dengan X sedemikian sehingga X-nya X-nya lebih dari 1 ya, kurang dari sama dengan 6. Dengan S anggota bilangan real. Ini ya. Itu nomor 2 itu sama dengan cara ini. Nah, kita bawa menjadi nilai X-nya berapa. Ini sama nomor 4 itu, ini caranya seperti ini, sama. Silakan kalian kerjakan nomor 2 sama nomor 4. Itu nanti jadi soal tugas ya. Oke, next. Baik, itu tadi kita mau ulas sedikit tentang pelajaran ketika SMP, yaitu pertidaksamaan satu variabel. Jadi wujudnya seperti apa, tandanya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti himpunan penyelesaiannya seperti apa. Sudah dipelajari itu, sekarang kita masuk ke persamaan linear, pertidaksamaan linear satu variabel untuk yang nilai mutlak. Jadi kita akan nanti membahasnya, kita kelompokkan seperti yang kemarin, yang nilai mutlak kemarin. Ada beberapa tipe soal dan bagaimana mengerjakan. Ya, oke, kita langsung mulai saja. Oke, kita lanjutkan. Silakan nanti yang soal tadi kalian tambahkan nanti buat tugas, dikerjakan dan di-share WA langsung ya pada jam ini juga, sebelum jam pelajaran berakhir. Oke, kita sekarang masuk ke tadi pertidaksamaan linear satu variabel sudah selesai. Kita hanya merecall saja materi yang ada di SMP. Sekarang kita mau menyelesaikan ataupun masuk ke materi yang persamaan linear satu variabel yang nilai mutlak. Jadi kita fokus yang nilai mutlak gitu ya. Kemarin sudah pernah kita pelajari yang persamaan nilai mutlak, sekarang pertidaksamaan nilai mutlak. Sama seperti kemarin, kita kelompokkan menjadi beberapa tipe soal gitu ya. Jadi ketika nanti soalnya ada banyak tipenya, jadi nanti mengerjakannya menggunakan cara yang mana, ya, tergantung gitu ya. Oke, saya kelompokkan jadi 3. Ada jenis nanti ya. Yang pertama itu mutlak dari fx, ini adalah suatu fungsi ya, di sini ada fungsi kurang dari a atau nilai mutlak fx lebih dari a dengan a lebih dari 0 gitu ya. Yang kedua jenisnya adalah mutlak fx kurang dari mutlak gx. Jadi mutlaknya itu ada 2. Nah, di sini ada 2. Jadi tidak ada bilangan yang tidak dimutlakan, tapi ada mutlaknya 2.
atau bentuknya yang lebih dari. Kemudian yang nomor 3 itu ada mutlak fx lebih dari gx. Nah, di sini bukan mutlak lagi, tapi bentuknya persamaan, ada fungsi ya. Di sini kalau tadi ingat di sini adalah dia bilangan. Nah, di sini fungsi dimutlakkan, di sini hanya fungsi biasa, gitu ya. Tapi ingat di sini lebih dari. Nah, kemudian atau mutlak fx tambah mutlak gx lebih dari x. Nah, fungsinya ada 3. Jadi yang fx di sini mungkin nanti bentuknya ada penambahan seperti ini, a plus b gitu ya. Kemudian lebih dari hx ini fungsi tapi tanpa mutlak, gitu ya. Ada 3 jenis, tapi untuk pertemuan kali ini kita bahas satu saja ya. Yang pertama dulu, kita bahas yang ini dulu. Kalau ini udah paham, nanti kita masuk ke 2, 3 ya. Oke, kita masuk yang pertama untuk fx mutlak kurang dari a ataupun fx mutlak lebih dari a dengan a tidak dengan a lebih dari 0. Oke, next. Baik, kita masuk yang pertama. Kita tiba soal 1. Bentuknya seperti ini. Mutlak fx kurang dari a atau mutlak fx lebih dari a dengan a tidak dengan a lebih dari 0 gitu ya. Untuk solusinya seperti apa kalau kita nemu soal seperti ini? Kita contohnya dulu. Contohnya bentuknya seperti apa sih bentuk dari ini? Nah, contohnya seperti ini. Mutlak gimana ya? 1 gini ya. 1 2x. Nah, ini enak. Kurang dari sama dengan 3. Nah, ini salah satu bentuk contohnya seperti itu. Jadi maksudnya di sini lebih dari kurang dari itu bisa bentuknya berubah seperti ini. Ya. Jadi jangan hanya terpaku pada harus kurang dari tanpa sama dengan. Enggak, bentuk sama dengan juga bisa berlaku seperti ini ya. Solusinya seperti apa? Oke. Solusinya ada beberapa solusi. Yang pertama nanti menggunakan sifat. Kita kemarin ada beberapa sifat gitu ya. Solusi yang pertama gitu. Solusi yang pertama menggunakan sifat dari gini. Sifat yang pertama pakai sifat gitu ya, pakai sifat. Nah, yang pertama sifat yang mana sih? Ini. Mutlak fx nah, ini ya. Kurang dari a. Itu artinya gimana sih kemarin? Artinya itu dia bisa fx lebih dari negatif a kurang dari a, gitu ya. Kemarin seperti itu untuk sifatnya. Atau bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi kita jangan terpaku pada satu gitu ya. Mutlak fx itu yang kurang dari a. Lebih dari. Kalau ini lebih dari. Tadi kurang dari gitu ya. Lebih dari a itu kita bisa tulis fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a, gitu ya. Itu adalah dua sifat. Nanti kita pakai yang mana? Biasanya kita pakai yang sifat yang kalau ada soal seperti ini contohnya tadi kita pakai sifat yang ini kurang dari a, kita bisa seperti ini. Kalau lebih dari kita bisa tulis seperti ini ya. Harus diingat, jangan sampai kebalik ya. Kita kodain ini biar bagus. Nah, ini sifat yang kalau kita solusi menggunakan sifat. Kemudian solusi yang kedua kita menggunakan, jadi dua-duanya bisa dikuadratkan gitu ya. Terus dikuadratkan semua ruas. Jadi ruas kiri maupun ruas kanan kita sama-sama kuadratkan ya. Itu. Kemudian yang ketiga, kemarin kita ada definisi ya. Jadi kita pakai definisi gitu ya. Si nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak kemarin seperti apa sih? Harus ingat dulu ya. Harus ingat. Jadi kalau kemarin itu definisi kita tuliskan kita sini.
nilai mutlak suatu bilangan X gitu ya. Nah, definisinya gimana? Dia akan bernilai X jika nilai X-nya itu lebih dari 0 gitu ya. Nah, lebih dari sama dengan 0. Dan kita harus menegatifkan ketika nilai X-nya kurang dari 0. Ini sifat dasar dari nilai mutlak, definisi nilai mutlak. Jadi jangan dilupakan ya. Definisi. Padahal nanti kita menggunakan ini. Kemudian untuk yang keempat kita bisa menggunakan grafik. Ya, menggunakan grafik. Tapi kita jarang menggunakan ini ya. Tapi biasanya kita menggunakan ini, antara ini, nomor 2 atau nomor 3 biasanya. Itu untuk solusi ketika ada bentuk soal seperti ini. Ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja. Oke, ini untuk contoh soalnya. Dua dulu, nanti lanjut lagi. Jadi ada dua soal di sini. Yang pertama, mutlak 1 min 2x kurang dari sama dengan 3. Ini yang contoh tadi ya. Kemudian yang nomor 2, mutlak 2x plus 3 lebih dari sama dengan 7. Ini kita kerjakan. Kita kerjakan menggunakan rumus yang mana? Oke, kita pakai menggunakan sifat tadi ya. Pakai spidol yang warna biru. Kita menggunakan sifat. Jadi ada solusinya kayak kita soalnya tulis dulu. 1 min 2x kurang dari sama dengan 3. Ingat sifat tadi gimana? Ketika ada bentuk yang kurang dari, maka nanti bisa kita tuliskan, ini kurang dari ya, kita tuliskan menjadi mutlaknya hilang, 1 min 2x lebih dari sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 3. Ini sifat yang pertama tadi ya. Kita jangan sampai lupa, diingat-ingat. Kemudian sama kita mau menemukan nilai X itu berapa? Wah, di sini masih ada angka 1. Nah, kita harus hilangkan dulu. Kalau kita ulangkan berarti kita kurangi 1 ya. Kalau kita kurangi 1, sebelah kanan juga kurangi 1, sebelah kiri juga kurangi 1. Jadi min 3 min 1, nah, kurang dari sama dengan 1 min 1 min 2x gitu ya, kurang dari sama dengan 3 min 1. Nah, ini hasilnya jadi negatif 4 kurang dari sama dengan, ini habis ya, negatif 2x, nah kurang dari sama dengan 2. Wah, ini masih ada negatif 2. Kemudian gimana kita mau menghilangkan? Kita sama-sama bagi ya, bagi dengan negatif 2 atau dikali dengan negatif setengah ya. Jadi kalau kita min 4 dibagi 2, min 2 jadinya 2, min bagi min jadi plus ya. Kemudian yang tengah jadi x, yang kanan jadi negatif 1. Ingat, suatu lambang notasi pertidaksamaan ketika dibagi ataupun dikali dengan negatif, maka dia tandanya berubah arah. Jadi yang awalnya kurang dari ini jadi lebih dari. Ini juga lebih dari. Gitu ya. Biar enak kita bisa ditulis ini, kita pindah sini. Yang 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 2. Nah, ini nilai x-nya. Kemudian kita tulis dalam HP. HP ya, sama dengan x demikian sehingga nilai x lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2 dengan x anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Itu solusi untuk soal yang pertama gitu ya. Sekarang kita masuk solusi untuk soal yang kedua. Ingat di sini bentuknya apa? Lebih dari. Nah, tadi kurang dari, sekarang lebih dari. Sama-sama pakai sifat, tapi sifat yang kedua ya. Jadi kita tulis soalnya 2x plus 3 gitu ya, lebih dari sama dengan 7. Karena di sini bentuknya lebih dari, maka kita bisa tuliskan ada 2 pakai atau tadi ya. Nah, yang pertama 2x plus 3. Jadinya kurang dari sama dengan negatif 7 atau 2x plus 3
lebih besar sama dengan 7. Nih ya. Jadi bedakan di sini. Kalau kurang dari sama dengan, kita pakai sifat ini. Kalau lebih dari sama dengan, kita pakai sifat ini. Ingat ya tadi. Oke, kita kerjakan satu persatu. Nah, begini. Nah, ini dulu. Kita mau menghilangkan nilai, mau mencari nilai x, kita hilangkan dulu 3-nya. Kita kurangi 3, yang sebelah kanan juga kurangi 3. Jadi 2x plus 3 kurangi 3, gitu ya. Kita hindari untuk pindah ruas ya, jangan dibiasakan. Min 7, min 3. Ini habis, 2x kurang dari negatif berapa ini? 10. Nah, ya. Kemudian lanjut. Ini karena ada 2, kita bagi 2. Nah, berarti x kurang dari negatif 5. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua sama 2x plus 3. Nah, kita tak kurangi 3 juga. 7 kurangi 3. Tinggal 2x lebih dari 4. X-nya lebih dari sama dengan 2. Gitu ya. Sama-sama bagi 2 ya. Nah, ada 2 solusi di sini. Terus kita ini sama nggak sih sebenarnya? Kalau kita lihat dalam garis bilangan, kalau tadi langsung aja kalau kita atau, kalau atau berarti dia digabung. Jadi kita tetap tulis dalam atau gitu ya. Jadi HP gitu. X demikian hingga x-nya kurang dari negatif 5 atau gitu ya. X lebih dari sama dengan 2, di mana x anggota bilangan real gitu ya. Nah, itu contoh soal untuk ada 2. Paham ya di sini? Nah, sekarang ada 2 soal lagi biar lebih paham. Oke, kita lanjut. 3 lagi aja ya, 3 soal lagi. Setelah itu selesai. Nanti kalian akan soal, kalian kerjakan, kita bahas gitu ya. Oke, untuk ini masih menggunakan sifat-sifat tadi. Tipe soal yang pertama ada soal seperti ini. Ini adalah salah satu 3 jenis ya, 3 jenis soal yang unik, sebenarnya unik. Tidak tentu bentuknya seperti ini. Contoh yang pertama, mutlak x min 3 kurang dari sama dengan 0 ya. Kalau kita menggunakan sifat, kan nanti bentuknya x min 3 yang sama dengan ya, kurang dari sama dengan ya. Jadi kurang dari 0 atau x kurang dari sama dengan 0. Min 0 itu sama dengan 0 ya. Kan sama aja di sini kan. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan kan 0 di sini. Lebih dari sama dengan 0 di sini dia masuk. Ya, x min 3-nya dia masuk. Kurang dari sama dengan 0, cuma ada di sini. Jadi ya pas di tengah-tengah inilah yang dicari nilai x plus min 3-nya. Jadi kita bisa tuliskan x min 3 itu sama dengan 0 ya. Jadi berapa? X min 3 plus 3 sama dengan 0 plus 3. X sama dengan 3. Ini nilai x-nya. Kalau mau nulis dalam HP ya boleh langsung 3 seperti ini boleh, karena cuma ada satu bilangan. Atau mau ditulis x demikian sehingga x sama dengan 3, x anggota bilangan real, boleh sama aja, cuma beda penulisan saja ya. Oke, untuk soal yang keempat, ini gimana ya? Kita tulis soalnya dulu. X min 3 lebih dari 0. Padahal kita tahu bahwa nilai dari mutlak, nilai dari mutlak itu selalu lebih dari besar sama dengan 0. Ya, positif 0 dan positif gitu ya. Padahal di sini dia lebih dari 0. Jadi yang membuat 0 itu dia tidak boleh. X min 3 yang membuat 0 itu nggak boleh. Jadi kita bisa tulis x min 3 tidak sama dengan 0. Jadi kalau selain 0, ini kan bisa ditulis sama dengan 0 ataupun lebih dari 0. Padahal di sini syaratnya tidak ada sama dengannya. Berarti ini boleh yang membentuk ini gitu. Kalau ini boleh.
Ini tidak boleh, jadi kita cari yang tidak boleh menyebabkan 0. X-3 tidak boleh sama dengan 0. Sama, X-3 tambah 3 tidak sama dengan 0 tambah 3. X tidak sama dengan 3, gitu ya. Nah, ini hasilnya. Mau ditulis HP, oke, HP sama dengan, gitu ya, X yang demikian, sehingga X tidak boleh sama dengan 3. Tapi X anggota bilangan real. Semua selain 3 boleh. Ya, ini kan bisa ditulis, artinya kan X kurang dari lebih dari 3 ya. X lebih dari 3 ataupun X kurang dari 3. Pokoknya selain dari X, jadi boleh. Jadi kalau kita gambar ini 3 di sini. 3 itu nggak boleh, tapi lebih besar, lebih kecil boleh gitu ya. Nah, kita bisa tulis seperti ini. HP X demikian sehingga X-nya kurang dari 3. Nah, atau X lebih dari 3, di mana X anggota bilangan real. Ya, boleh cuma beda penulisan saja. Sekarang yang kelima. Mutlak X min 3 itu lebih besar sama dengan negatif 1. Padahal kalau kita udah tahu bahwa nilai mutlak itu lebih besar sama dengan 0, pasti selalu positif. Ini lebih dari 1, min 1 juga positif gitu ya. Terus gimana mengerjakannya? Oh, berarti semua bilangan ini tuh boleh ya masuk ke dalam ini, memenuhi syarat ini karena dia selalu positif. Jadi kita bisa tuliskan nilai X itu semua bilangan real. Nah, seperti ini ya, nilai X-nya semuanya bisa masuk. Oke, paham ya? Kalau paham, kita masuk ke soal tugas. Oke. Baik, sudah paham ya tentang materi bab tidak sama linear dan variabel, dan juga untuk yang ini mutlaknya. Sudah ada beberapa latihan soal juga kita kerjakan bareng tadi. Sekarang saya berikan kalian beberapa soal latihan, silahkan kalian kerjakan di situ. Ya seperti biasa, nanti untuk jawabannya kalau waktunya cukup kita bahas di sini, kalau tidak nanti kalian share di grup, kemudian saya koreksi dan saya bahas lagi minggu depan, gitu ya. Oke, silahkan dicoba. Ini soalnya. Oke, ini soal latihannya. Ada 5 soal latihan. Ini soal yang silahkan pakai cara yang berapa untuk menyelesaikannya. Ini tipe soal 1. Ini masih tipe soal yang pertama ya. Ini masih yang pertama. Oh, tadi juga ada tugas ya. Jadi plus 2 yang tadi ya. Soal persamaan inter satu variabel. Nah, yang 2 tadi sama yang ini, silakan. Jadi tambah ini jadi ada 7 tugas. Silakan kalian kerjakan, kemudian kalian foto dan share di grup WA matematika ya. Kalian kerjakan itu, saya koreksi. Oke. Mengumpulkannya pada saat jam pelajaran juga. Jadi sebelum jam pelajaran berakhir kalian harus mengumpulkan itu ya. Itu ya tadi beberapa soal latihan, silahkan dikerjakan. Pokoknya ketika kalian belum paham langsung tanya, boleh melalui WA grup secara melalui voice note ataupun foto, ataupun japri dengan saya boleh. Tapi nanti kalau kalian japrinya di luar jam pelajaran, mungkin saya membalasnya pagi harinya gitu ya. Mungkin itu saja video dari saya. Silahkan diulang-ulang terus videonya untuk mempelajari yang lebih paham seperti apa sih kalau tidak sama nilai mutlak itu gitu ya. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.